Baru aja kemarin kita ngebahas soal permasalahan AI Ghibli dan juga gimana tanggapan dari kreator utamanya, yaitu Miyazaki Sensei, yang bilang kalau misalkan sekarang teknologi udah bisa gambar otomatis itu sama aja kayak penghinaan terhadap manusia. Kehidupan manusia, sorry. Terus habis itu waktu lebaran banyak banget teman-teman gue yang pada akhirnya dia ngupload foto keluarga. Terus habis itu ada versi Ghibli-nya. Sebenarnya nggak penting gitu ya, karena gue nggak pengen tahu, udah muak gue sama gambar-gambar style kayak gitu. Dosa AI banget ini. Sampai gue yang awalnya demen banget gitu ya ngelihat animasi Ghibli jadi kayak muak gitu loh. Terus di video ngopi kesempatan kali ini gue gak bakal ngebahas soal hal tersebut karena gue udah bahas di video ngopi sebelumnya gitu ya. Gue bakal ngebahas tentang permasalahan lanjutan dari AI enthusiast dan juga digital artist. Dimana ini sekarang lagi ramai banget ngomongin salah satu akun namanya Norme, yang dia secara tiba-tiba ngirim sebuah foto atau gambar generate image AI gitu terhadap orang-orang yang gak suka sama AI. Imagine kalau misalkan lu nih ya buat postingan, buat status, kalau misalkan lu nggak terlalu mendukung penggunaan AI, apalagi generate image yang emang hak cipta itu benar-benar masih dipermasalahkan. Tiba-tiba ada orang random yang emang nge-reply dan juga komen postingan lu, terus habis itu ngegambarin pakai AI gitu ya, diri lu sendiri tapi sedang hamil, baik itu cowok ataupun cewek. Oke, ini dramanya cukup menarik, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan inilah Norme. Ketika gue cari tahu pertama kali, ternyata Norme ini adalah seorang content creator yang gak cuma aktif di Twitter, tapi juga di YouTube. Di YouTube dia udah punya subscriber sebanyak 1,24 juta subscriber. Gila loh, kontennya itu basically mirip kayak Pink Guy ya, Joji yang nyanyi keren ya, The Glimpse of Us. Terus abis itu ya zaman dulunya dia pernah ada masa-masa kelam. Nah konten-kontennya mirip kayak Joji. Terus dia ternyata nge-stream juga di beberapa platform kayak misalnya di Rumble, di Kick, di Twitch dan segala macam. Yang mana dia pernah streaming berdiam diri selama 38 jam, meskipun banyak banget orang-orang yang ngejailin dia gitu ketika streaming. YouTuber Norme sets world record of standing still for 38 hours despite people seemingly harassing him. Terus dia juga pernah streaming diam 30 hari di tempat yang gelap, yang udah diberitain juga nih. Man who spent 30 days alone in the dark room shows moment he sees the sun for the first time again. Dan ada streaming dia yang dia nggak tidur 12 jam yang lu bisa lihat sendiri di sini, Norme Sleep. Terus habis itu ada satu playlist kalau nggak salah. Nah ini streaming di YouTube, nggak streaming sih, video ya kalau nggak salah, tapi di upload ulang gitu selama 12 jam. Gara-gara dia ngelakuin ini, katanya dia punya brain damage. Dia yang disematkan informasinya lewat akun Twitternya. Normal health update, I got an MRI scan of my brain and it's turned out there are holes in it. Maybe caused by the challenge like not sleeping for 12 days. Sekarang orang-orang gila ya kalau misalnya streaming tuh bakal ngelakuin apa aja anjir buat terkenal gitu. Bahkan ngelakuin sebuah challenge yang gak masuk di akal. Dan ada beberapa challenge yang katanya masuk Guinness World Record juga. Nah tapi akhir-akhir ini Norme diomongin sama orang-orang karena Twitternya dia sering banget nge-reply postingan-postingan artis ya, digital artis yang dia gak setuju sama AI. Terus habis itu pada akhirnya Norme sendiri langsung reply juga nge-komen si artis tersebut dengan menggambarkan secara AI gitu ya, kalau misalkan dia udah hamil sama artificial intelligence. Dan dia bahkan nge-tweet kayak gini di postingan terbarunya 4 jam yang lalu loh. Pas banget nih. If you saw me generate someone pregnant on Twitter and you empathize with them, then I have psychology impregnated you too. I have spread my digital seed to 8 million people today. Ini gue gak tahu apakah ini cuma rage bait doang, dia sengaja doang, tapi kalau misalnya gue lihat fakta, banyak banget streamer-streamer dan juga kreator-kreator luar negeri terkenal gitu ya yang pada pro sama artificial intelligence dan juga gimana permasalahannya kayak misalnya XQC dan lain-lain gitu. Gue rasa ini bukan hal yang aneh ya sih. Tapi bayangin kalau misalnya dia nge-tweet kayak gini terus ada yang gak setuju sama tweetnya dan itu masih minor gitu ya. Terus habis itu dia nge-generate secara tidak sengaja, orang yang gak setuju itu bisa langsung kena bui ya anjir. Tapi biar gue kasih tahu konteksnya seperti apa sampai pada akhirnya dia nge-tweet ini. Jadi si Norme ini dia nge-komen atau nge-reply 2 postingan di Twitter yang rame banget akhirnya di react sama orang-orang. Yang pertama postingannya Jutiarnus yang dia ngabarin kalau misalnya dia bisa gambar ini pakai AI. Yang kedua itu postingan akun Emma di Twitter yang dia ngucapin Happy Transgender Day of Visibility kayak gitu. Ini dua-duanya lucu. Kita bakal mulai dari postingan pertama gitu ya. Jadi Jutiarnus ini ngeprank ke AI enthusiast kalau misalkan dia bisa gambar ini pakai AI. Tapi sebenarnya waktu dia nge-share image prompt yang emang digunakan, dia bilang pick up a pen and draw it yourself. April Fools. Ngejokes doang, ngeprank doang dia biar kena
rage bait lah orang-orang yang biasanya pakai AI gitu. Terus itu bahkan dia buat postingan thank you I am very original and funny. Nah dari postingan ini si Norme akhirnya komen kayak gini, April Fools, I generate you pregnant, not so fun when you're the one being violated, is it? Don't try mocking AI artist ever again. Nah, semenjak si Norma bilang kata AI artist, orang-orang langsung pada ngakak. Sejak kapan lu ngegenerate AI, ngegenerate image pakai AI itu dibilang seniman gitu. Lu tinggal ngetik doang gitu, yang bikin bukan lu. Ini sama aja kayak lu manggang roti tapi lu pakai microwave terus habis itu lu bilang kayak oh ini gua yang buat gitu, padahal ya microwave. Ya gak sih? Dan sejak kapan pregnancy test ini garisnya 3 gitu loh. Ya lu bisa lihat komentar-komentarnya gitu ya, yang bilang kayak you think we were scared, we could draw worse than that. Ya jadi ini gak ada poinnya juga kalau misalnya pada akhirnya callback dari April Fools-nya si Jutiarnus ini justru malah digambarin kalau misalnya dia hamil. Seniman digital bahkan bisa ngelakuin hal yang lebih parah kalau misalkan mereka mau, anjir, ngebuat lu jadi misalkan atau ngebuat lu kayak gimana gitu. Lebih mengerikan lagi, anjir. Terus ada yang bilang kayak just know that actual artists can draw you pregnant and actually put effort into their work or even draw stuff far more messed up than that, including me if I really want to. Terus ya, gua sih mikirnya ini kayak rich bait doang, tapi fakta kalau misalnya banyak banget streamer dan juga influencer di luar negeri yang terkenal pada support sama AI, jadi ya nggak aneh juga gitu loh. Terus habis itu postingan yang kedua soal tweetnya Emma yang dia ngucapin selamat hari transgender. Ini harmless banget buat AI artis, anjing. Kenapa gue juga nyebut AI artis? AI enthusiast lah, kentut. Fans AI lah, nah gitu. Trans right are human rights, and woman, trans man or man, non-binary gender identify as valid, protect trans youth, respect people, pronouns, transphobia is a disease. If you're trans, I accept you for who you truly are. Terus habis itu dibalas lagi sama Norme, kayak ngasih respect gitu. Yang bilang kayak to celebrate visibility, I generate you in a Ghibli style, DM for watermark free version. Jadi kalau misalkan lu ngerasa AI itu harmless gitu ya, tunggu sampai banyak banget orang-orang yang menyalahgunakan fitur itu. Kayak nggak cuman Ghibli AI aja ya, yang 1-2 hari kemudian udah ada orang-orang yang buka jasa untuk ngerubah foto lu jadi AI dengan harga 10.000. Itu bener-bener penghinaan terhadap ilustrator, anjir. Apalagi Miyazaki-sannya sendiri nggak dapat keuntungan dari hasil jualan lu gitu loh. Tapi coba lu bayangin kalau misalkan pada akhirnya AI itu bisa nge-generate video, anggota keluarga lu misalkan, terus habis itu dibuat yang tidak senonoh. Udah banyak loh AI generate video yang kayak gitu. Dan gak sedikit juga orang-orang yang pikirannya itu jahat banget gitu untuk ngelakuin itu, men. Jadi makanya fungsi pengawas itu penting untuk perkembangan AI. Dan menurut gua apa yang dilakuin sama ilustrator, apa yang dilakuin sama orang-orang yang protes kalau misalkan ini tuh harus benar-benar dibenahi dengan baik gitu ya, secara hak cipta, secara hukum dan segala macem, itu kayak fungsi pengawasan aja gitu loh. Dan menurut gue itu sesuatu hal yang baik. Jadi si Norma ini akhirnya nge-celebrate juga, tapi promosi gitu. Terus habis itu dibalas lagi sama Emma, I appreciated the thoughts. Dia mengapresiasikan niatan baiknya si Norme. Tapi dia bilang kayak, but artist is really harmful for the environment at this moment in time. And corporation are using it to replace the hard work of artists right now. Terus Emma sendiri malahan kasih tahu kalau misalnya dia nggak support AI. AI art, anjing. Sejak kapan artnya itu AI? It's really harmful for the environment. Terus habis itu akhirnya kan kayak si Norme malah. Terus habis itu barulah dia langsung ngebalas aja kayak, since you are aphobic, I generate you pregnant. Do not mess with AI artist. Jadi yang awalnya digambarin kayak nggak hamil terus jadi hamil. Man, what a dirty callback, bro. Terus dibalas lagi sama Emma, the only time you're gonna make a girl pregnant. Anjing sedih banget. Imagine kayak lu pengen berbuat hal yang baik gitu ya ke orang, terus tapi ternyata orang itu tuh gak suka kelakuan lu, sampai dia nge-callback balik gitu ya. Kalau misalkan inilah satu-satunya masa dimana lu bisa menghamili seorang perempuan, men. Dengan pakai AI, anjing sedih banget. Nah by the way ini postingan rame banget. Lu kalau misalnya lihat tayangannya udah 11 juta orang yang lihat. Terus di postingan pertama itu udah ini si Jutiarnus juga sempat nge-callback lagi gitu ya lewat postingan terbaru. Nah ini udah dilihat sama 1,2 juta orang dengan bilang they will rather do this than a draw.
Dibalas lagi sama orang-orang yang emang nge-comment gitu. The worst part is them calling themselves artists they wish. What worse is they say it on positively. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin soal permasalahan AI phobia gitu ya, itu sebenarnya udah ada dari tahun lalu, bahkan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi mark points-nya itu ketika, atau munculnya pertama kali itu ketika adanya AI yang bisa nge-generate video, dan videonya itu bener-bener ya masih fluid gitu kan, masih belum terlalu sempurna kalau misalnya dibandingin sama sekarang. Nah, banyak banget orang-orang yang kayak nggak nyaman gitu dengan ngeliat video-video AI yang emang dibuat sama teknologi itu. Kayak misalkan yang udah diutarain sama akun Reddit gitu ya, Set Word Wrong gitu, yang dia bilang intense fear of AI generated photos and videos. I don't know how normal people are just sharing their AI videos and photos like it's cool. Don't they see how uncanny and strange it is? Or it is just me? I get like an intense physical reaction and sometimes scream when I see any type of error or blip in a AI photo. But I guess people can see how terrifying it is because they keep sharing it like there's no problem. Jadi banyak banget orang-orang yang mempermasalahkan banyak banget gambar-gambar AI yang terlihat tidak sempurna dan segala macam gitu, dan orang-orang menormalisasikan itu semua dengan nge-generate berkali-kali sampai pada akhirnya kayak nggak sadar kalau misalkan itu adalah sesuatu yang tidak normal kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya istilah AI phobia ini dari yang awal itu nggak nyaman ya, cuman gara-gara ada orang yang nggak nyaman adanya generate image atau video yang kurang sempurna, itu menjadi sebuah istilah buat para artis yang nggak setuju sama generate AI gitu loh. Dan yang lebih ironinya lagi adalah artis-artis emang respon kalau misalnya mereka disebut sebagai AI phobia itu kayak santai-santai aja, wolos-wolos aja, karena mereka nggak ngerasa kalau misalkan phobia terhadap sesuatu, apalagi image dari artificial intelligence gitu ya. Karena pada dasarnya yang mereka ingin kasih tahu dan juga utarakan itu adalah sebuah fakta kalau misalkan nge-generate image itu data trennya atau sumber-sumbernya udah izin atau belum, secara hak ciptanya udah bener atau belum, kayak gitu loh. Tunggu sampai pekerjaan lu diusik sama AI sampai pengen dihancurin gitu. Itu mungkin bakal langsung ngerasa kalau misalkan artificial intelligence ini agak sedikit berbahaya. Baik lagi, gue sendiri termasuk orang yang seneng banget sama perkembangan teknologi. Gue pun sampai sekarang masih pakai AI untuk analisis artikel, untuk nyari tahu informasi hoax, untuk pakai fitur-fitur Adobe kayak rotoscope, selection dan segala macam. Itu bisa mempermudah. Oke, tergantung ya gimana caranya lu bisa menggunakan AI kan. Tapi permasalahannya ini banyak banget oknum-oknum atau orang-orang yang bener-bener brutal banget kan untuk menggunakan AI sampai pada akhirnya justru secara tidak langsung mereka kayak menghancurkan sebuah profesi gitu loh, yang bahkan mereka sendiri tidak sadar. Epicnya adalah di tanggal 2 April ini bahkan Megumi Ishitani, salah satu sutradara ya terkenal di episode One Piece yang banyak banget jadi trending gitu setiap scene-nya, udah berkomentar soal Ghibli AI yang bilang kalau misalkan I want legal action to be taken, I can stand seeing Ghibli treated so cheaply. Jujur gue masih belum lihat berita ini secara full, nanti gue bakal cari tahu sendiri. Cuma yang jelas permasalahan antara digital artist dan juga AI enthusiast ini bakal makin lama makin runyam lagi sih. Apalagi kemarin waktu ChatGPT ngumumin mereka bisa membuat sebuah Ghibli art sedetail itu. Gue nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, cuma yang jelas ini semakin menarik. Jadi itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan di video ngopi kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Terima kasih banyak sekali lagi udah nikmatin video ngopi. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.